Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang keteladanan Kiai Haji Bisri Samsuri. Bahwa Kiai Haji Bisri Samsuri dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Siti Rohmah. Dan ada pula yang menyebutkan yakni Ibu Maria, dan ayah yang bernama Samsuri lahir di Desa Tayu, Wetan Pati, Jawa Tengah, yakni pada tanggal 18 September tahun 1886. Dan ada pula yang menyebutkan 23 Agustus tahun 1887 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah tahun 1304 Hijriah. Namanya semula adalah Mustajab, Bisri Mustajab. Beliau adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Kedua orang tuanya mempunyai 5 anak, layaknya keluarga Jawa, mengharapkan anak pertamanya laki-laki. Dan itu pula yang didapati, kedua orang tuanya mendapatkan anak pertamanya lelaki yang diberi nama Mas'ud. Kedua orang tuanya benar-benar diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan layak orang tua pada umumnya menginginkan memiliki anak laki-laki dan perempuan. Dan anak kedua lahir memang perempuan, diberi nama Sumiyati. Dan sementara anak ketiga tiada lain adalah Bisri Samsuri. Ada yang menyebutkan kecilnya bernama Mustajab, ada pula Bisri saja dan Bisri Mustajab. Nama Bisri dipakai oleh Mustajab ketika pulang dari haji. Rahmat dari Tuhan terus terlimpah bagi kedua orang tuanya. Ternyata setelah itu masih ada 2 anak lagi yang dilahirkan dalam keluarga ini, yaitu Muhdi dan Syafa'atun. Daerah kelahiran Bisri Tayu adalah kota kecamatan di Kabupaten Pati di pesisir utara Jawa, yang letaknya kira-kira 100 km arah timur laut, yakni kota Semarang di Jawa Tengah. Daerah kelahirannya adalah bagian dari daerah yang membentang dari Demak di timur Semarang sampai Gresik di barat laut Surabaya. Latar belakang geografis ini mewarnai pandangan hidup Kiai Bisri Samsuri di kemudian hari dan turut membentuk kepribadiannya. Dari ibunya, Maria, ada pula menyebutkan Siti Rohmah merupakan keluarga ulama besar yang menurunkan beberapa tokoh seperti Kiai Haji Khalil Lasem dan Kiai Haji Baidawi Lasem. Bisri kecil memperoleh pendidikan awal di keluarganya sendiri. Ayahnya sendiri yaitu Kiai Samsuri dan Kiai Abdul Somad. Kemudian beliau belajar pada Kiai Soleh dan Kiai Amin. Dan ini termasuk masih keturunan dari Syekh Mutamakin. Kemudian berguru pada Kiai Sirot, pendiri Pondok Wetan Banon. Pada Kiai Soleh di Desa Tayu, Bisri Samsuri belajar agama secara teratur yang diawali
dengan belajar membaca Al-Quran secara mujawad dengan bacaan tajwid yang benar. Pelajaran membaca Al-Quran ini ditekuninya sampai Bisri berusia 9 tahun. Dan sejak kecil, Bisri dipengaruhi oleh tradisi membaca atau pendidikan Quran. Tradisi membaca Al-Quran seperti ini adalah tradisi yang sudah berumur ratusan tahun di kawasan Nusantara, yakni kawasan masyarakat santri yang melingkupi kehidupan Bisri di masa itu memiliki pandangan Al-Quran adalah inti dari pembuktian kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, beliau harus dipelihara sebaik-baiknya dari cara membacanya hingga cara memahaminya, dan serta pula penerapan pemahaman itu pada kenyataan hidup. Pendidikan menguasai bacaan Al-Quran dengan sempurna yang kemudian hari akan menjadi salah satu perhatian khusus yakni Bisri dalam mendidik para santrinya, dan ditempuhnya hingga usia 9 tahun. Layaknya santri yang memiliki tradisi berkeliling, berkelana mencari ilmu terus-menerus, dan di mana-mana Bisri juga berkeliling dari satu kiai ke kiai yang lain, dari pondok ke pondok yang lain, dan kemudian berlanjut ke beberapa pesantren lokal seperti milik Kiai Haji Abdul Salam di Kajen Pesantren Kasingan Rembang, dan tujuannya untuk belajar pada Kiai Khalil Harun dan juga Kiai Haji Fathur Rahman bin Ghazali di Sarang Rembang atau Pesantren Sarang kepada Kiai Su'eb. Dan Kiai Haji Abdul Salam ini adalah seorang yang hafal Al-Quran dan memiliki penguasaan yang mendasar atas fikih. Dan Kiai Abdul Salam ini sebenarnya masih termasuk keluarga dekat Kiai Haji Bisri Samsuri, dan juga membuka pesantren di desa itu. Di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Salam, Bisri Samsuri digembleng dengan keras sehingga mewarnai corak kepribadiannya. Dengan Kiai Abdul Salam ini, Bisri Samsuri mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab, fikih, tafsir, Al-Quran, dan hadis Nabi. Dan Kiai Haji Bisri Samsuri memang tidak sempat menulis buku yang beraksara ABC maupun alif bata dan seterusnya. Akan tetapi beliau telah menulis dalam jiwa para santri, kader, dan masyarakat melalui keteladanan selama hidupnya. Jadi Kiai Haji Bisri Samsuri tidak menulis buku karena hidupnya adalah teks terbuka yang dibaca oleh siapapun. Demikianlah kisah keteladanan Kiai Haji Bisri Samsuri.